Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya melanjutkan kuliah bagian keempat yang sudah saya janjikan pada saudara pada kuliah bagian pertama, kedua, dan ketiga tentang reformasi bidang sumber daya. Nah, di sini akan kita diskusikan mengenai reformasi sumber daya air itu, dan saya katakan mendesak sekali reformasi konsep pengelolaan sumber daya air. Dengan apa? Dengan konsep integralistik ekohidrolik atau ekohidrologi. Eko maksudnya ekologi atau ekosistem atau ekologi tadi, kemudian hidrolik adalah semua yang berkaitan dengan air harus kita lihat secara integralistik antara biotik, abiotik, dan culture menjadi satu. Konsep ekohidrolik gunanya untuk menanggulangi banjir, menanggulangi kekeringan, menanggulangi kerusakan lingkungan, menanggulangi kelongsoran, juga menanggulangi perubahan iklim, dan juga mengembalikan kesadaran kultur air pada masyarakat. Ya. Jadi konsep integralistik ini mudah-mudahan nanti setelah saya terangkan satu demi satu akan kelihatan mana yang kita rubah dari pola pikir kita sekarang. Pola pikir yang berubah itu akan mempengaruhi program-program yang ada di pemerintah maupun di masyarakat. Perubahan-perubahan program itu akan bisa merubah kondisi yang sebenarnya kita punyai ke kondisi yang sedang kita punyai, ke kondisi yang kita inginkan, yang tidak bertentangan dengan konsep integral yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah tentu saja saya mengajak untuk berpikir reformasi pengelolaan das. Saya pikir kita sudah mulai punya perubahan-perubahan dalam reformasi das. Tapi ayo kita lihat, kita baca satu-satu lagi apa sebetulnya yang paling penting yang harus kita reformasi. Saudara sekalian, kita punya das yang seperti ini tentu saja tidak kita inginkan. Semuanya sudah habis, hutan sudah tidak ada, pohon-pohon sudah tidak ada, menjadi areal yang berkebunan yang pada waktu-waktu tertentu dia tanpa tanaman karena sudah dipanen. Ketika turun hujan, das itu tidak bisa menampung air. Das itu akan membawa sedimen turun ke sungai dan akan menjadi endapan di berbagai tempat. Ya, kemudian humusnya atau unsur hara di das itu juga tidak ada lagi karena terbawa sedimen. Orang harus mengeluarkan uang banyak untuk melakukan penyuburan tanah. Ya, area yang sebelumnya konservasi, tapi akhirnya dijadikan seluruhnya budidaya. Baik di atas gunung jadi tempat budidaya, di dasar budidaya, di tengah budidaya, di bawah budidaya. Ya, saudara sekalian, seharusnya di atas gunung selalu ada kita jadikan tempat untuk area konservasi, tapi kita habiskan sampai di puncak gunung. Kemudian saudara sekalian, kita akan melihat satu bentuk das yang kita sebut well managed das. Pengelolaan das dengan konsep ekohidrolik itu menggabungkan antara pola ekologi, ekosistem, pola hidrologi, dan pola juga kultur manusia. Bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya dengan tidak menghancurkan atau merusak tatanan das itu sendiri. Jadi saya bisa lihat di bagian ujung sana, ya, seperti yang saya terangkan kemarin, adalah satu tempat yang disebut healthy vegetation on mountain protects and sustain the hydric bodies. Ya, jadi di sana itu adalah memprotek satu body dari hidrologi itu sendiri. Jadi dengan terpeliharanya kawasan ini, maka saudara sekalian kawasan di bawahnya pun juga akan terpelihara. Saudara akan juga melihat sungai yang mengalir di sini, ya, di sisi kawasan budidayanya. Di sepanjang sungai pun juga kita melihat ada kawasan lindungnya juga, ada sempadan sungainya. Ya, yang di danau kita juga akan melihat kawasan sempadan danau, atau kalau bendungan juga sempadan bendungan mengitarinya ini. Juga
bagian atas intinya konservasi, di bagian tengah sampai ke bawah intinya sebagai daerah budidaya. Di antara badan-badan air kayak bendung, danau, dan juga sungai itu juga perlu adanya daerah-daerah yang melindungi badan air itu sendiri sehingga tidak terjadi kerusakan ekologi yang dahsyat di badan air itu yang menyebabkan antara ekologi sama hidrolik terpisah sama sekali. Nah, kira-kira well managed seperti inilah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan ke depan, yaitu suatu das, suatu daerah aliran sungai yang benar-benar dia secara hidrolis dia masih berfungsi dengan baik, secara ekologis dia berfungsi dengan baik, dan secara culture dia bisa memberikan hasil maksimalnya dengan baik. Yang diberikan oleh das itu adalah air yang terus-menerus. Das yang baik akan memberikan air terus-menerus dengan baik. Yang diberikan oleh das itu juga temperatur yang stabil, yang tidak panas. Yang diberikan das adalah hujan, karena ada hujan gunung. Yang diberikan das juga tidak adanya kekeringan dan longsor dan sebagainya. Itulah sebetulnya yang diharapkan oleh kultur, oleh umat manusia, peranan das terhadap umat manusia sendiri, yaitu peranan yang sustain, yang memberikan seluruh kebutuhan, tidak banjir, kebutuhan tidak longsor, kebutuhan tidak kekeringan, dan kebutuhan temperatur yang tidak naik signifikan, dan juga kebutuhan akan selalu adanya siklus hidrologi atau siklus ekohidrologi, hujan yang turun secara proporsional dan seterusnya. Terus sekalian, kita lihat apakah itu mungkin sampai yang saya sampaikan tadi, apakah itu hanya suatu utopi, idealisme aja? Tidak, saudara sekalian. Kita bisa melihat sebagai contoh. Ini adalah satu das yang saya temukan di Bali dari profesor teman saya dan dari Jerman. Dia menemukan satu kawasan yang cantik. Kawasan inilah yang sebagai contoh kawasan das yang terpelihara. Kalau sudah lihat di bagian atas, saudara sekalian, ya, itu masih ada tanaman-tanamannya. Ini adalah area perlindungan konservasi hidrolik biotik di atas sana. Kemudian di bawahnya ada kawasan budidaya. Kita semua boleh membudidayakan apa saja di situ, tapi tidak sampai di atas sana kan. Di bagian atas adalah tempat konservasi air, konservasi tanaman, plasma nutfah masih di sana, ekosistem akan bergeser ke sana. Kemudian kemudian di bawahnya sini, di sepadan sungai di sini, di sepadan sungai itu, saudara masih melihat sempadan sungai yang masih bagus, tidak dirusak, masih ada tanamannya, rumputnya. Nah, ini adalah contoh das yang baik, well managed catchment area. Ya. Saudara sekalian, bagaimana reformasi yang saya sampaikan pada saudara sekalian adalah kesalahan dalam filosofi hidrologi. Kita sampai sekarang ini masih beranggapan bahwa air itu bersirkulasi yang disebut dengan siklus hidrologi 100% dari laut atau dari darat yang menguap, kemudian menuju ke hutan, turun 100%, kemudian mengalir lagi ke hilir. Saudara sekalian, hujan menjadi run off, 50% juga akan turun ke hilir. Apakah seperti itu siklus hidrologi itu? Nah, siklus hidrologi itu harus dikembangkan lagi, direformasi menjadi siklus ekohidrologi. Ya. Siklus hidrologi atau yang saya kembangkan menjadi siklus ekohidrologi demikian. Jadi sebetulnya tidak 100% dari laut kemudian naik, kemudian ke hutan, hujan di sana atau ke das. Namun ya disinilah ada satu bentuk yang disebut daur ulang ada di situ. Di bagian das itu ada daur ulang di mana sekitar 50% air itu menguap di hutan, kemudian ditangkap di atasnya atau di awan hutan itu, kemudian turun lagi. Di sini tuh ada siklus air tersendiri. Ini yang mengurangi jumlah banjir, tapi memberikan atau meyakinkan pada daerah itu bahwa akan selalu ada air di hutan itu sepanjang hutannya masih bagus. Sehingga inilah yang kita masukkan dalam siklus hidrologi. Jadi tidak hanya satu loop
melingkar saja saudara sekalian, ya, tapi lobnya itu double lob, ya. Melingkar naik ke atas ke sana dulu, kemudian di sana melingkar, ya, sambil turun sedikit-sedikit, turun lagi ke sini, ya, naik lagi ke sana. Inilah yang berbeda yang saya sebut reformasi. Dengan reformasi ini, pemikiran ini saudara sekalian, saudara akan mengetahui bahwa betapa pentingnya das itu. Das itu sangat penting karena dia mempunyai fungsi, nah, hutan itu sangat penting karena dia mempunyai fungsi untuk mendaur ulang air tadi. Jadi ada hujan gunung namanya, yang selalu meskipun musim-musim kemarau dia akan hujan, suasananya lembab di situ karena ada penguapan, ada hujan, ada penguapan, ada hujan di situ itu, dan ada peresapan ke dalam tanah mengalir ke hilir. Sehingga kalau itu stabil saudara sekalian, seperti pada well managed catchment area yang saya sampaikan pada slide yang lalu, maka sebetulnya banjir akan tidak terlalu banyak terjadi di hilir karena jumlah air itu dikelola oleh das itu sendiri di atas dan diturunkan secara proporsional di bawah. Saudara sekalian, coba kita lihat fungsi das atau fungsi hutan. Fungsi yang pertama adalah menyediakan air bersih. Hutan dan gunung adalah kubah air, dia menyediakan air. Temperatur saudara sekalian, ya, temperatur ketika dasnya masih bagus itu relatif stabil, dapat mengendalikan banjir dan longsor, ya, karena kekeringan kurang, banjir juga kurang, maka longsor akan berkurang. Menghilangkan kekeringan karena suplai air yang terus kontinu sedikit-sedikit turun ke bawah, mencegah penurunan kesuburan tanah, saya sebutkan di atas tadi, mengkonservasi hewan dan tanaman, flora fauna yang ada di atas, dan juga di bagian tengah. Itulah sebetulnya fungsi hutan, dan masih banyak lagi fungsi hutan itu untuk das itu sendiri, untuk manusia, untuk ekologi, untuk hidrolik, dan untuk semuanya. Nah, kalau itu kita kelola secara integral dengan konsep perubahan paradigma hidrologi, siklus hidrologi ke siklus ekohidrologi, di mana air itu bergerak, kemudian ada lob di bagian hulunya, itu kita akan bisa melihat secara benar bagaimana kita mengelola das itu sendiri. Saudara sekalian, saya kira tahap keempat kita hentikan dulu, bahwa saudara saya harapkan untuk berpikir tentang siklus hidrologi yang kita kembangkan menjadi siklus ekohidrologi dengan menambah loop yang ada di hutan itu sendiri. Demikian kita tutup pada bagian keempat ini, dan nanti akan kita lanjutkan ke bagian kelima. Terima kasih. Assalamualaikum.